allazi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang mulia pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Sakinah, yang mulia para alim ulama cerdik pandai, para orang tua semuanya, saudara-saudara yang saya muliakan. Puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla untuk seluruh nikmat kepada kita. Di antara nikmat yang Allah anugerahkan dengan kita adalah kita diberi umur panjang, ya, sampai di penghujung 2021. Sebentar lagi kita akan masuk di 2022, ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ujung 2022, berarti masuk 2023. Tapi pada akhirnya kita tak menemukan ujung lagi nanti, ya, karena kita harus meninggalkan hari dan malam masuk di pintu gerbang hari keabadian. Disebutnya ini bulan tahun Syamsiah, ya, tahun Syamsiah. Jadi kita harus tahu bahwa penanggalan berdasarkan matahari itu memang diakui, ya, dan diciptakan Allah, sebagaimana penanggalan berdasarkan bulan, ya. Cuman ketika menamai bulan tuh kadang manusia ikut nimbrung. Itulah bulan pertama disebut Januari, itulah bulan kedua disebut Februari. Nah, ini yang jadi masalah, ya, yang jadi masalah. Kalau bulan pertamanya, bulan keduanya, terlepas dari nama Januari, Februari, Maret dan seterusnya, itu tak ada masalah, ya, tak ada masalah. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwa jumlah jumlah bulan itu memang telah ditetapkan 12 dalam kitabullah. Itu, Pak, ya. Baik dengan perhitungan rotasi bumi atas matahari atau perhitungan rotasi bulan atas bumi, ya, jumlahnya tetap 12. Cuman kalau kita baca WA penamaan nama-nama bulan, nah itu katanya mengambil daripada dewa-dewa yang disembah oleh orang Yunani. Itu aja masalah, betul lah. Tapi kan kita pun tak tahu, ya, tak tahu. Dah jadi tak ada kita nak menghormati nama dewa-dewa dengan nyebut Januari, kan. Jangan sampai anti klimak, ya, kebencian itu tanpa batas, tanpa mengerti hakikat. Bapak baca di surat Yasin, ya, di ayat keberapa itu? 40, ya. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Kan disebut ada asyamsu matahari, ada al-qamar bulan. Tak semestinya matahari mengejar
bulan. Jadi bulan tuh duluan, Pak. Tak bisa dikejar matahari. Berakhir lebih cepat finish ketimbang hitungan Syamsiyah. Jadi terlambat terus Syamsiyah ini, Pak. Las Syamsiyah bagi laha ang tudrikal qamar. Finish Qamariyah kan di 354. Finish Syamsiyah di 365. Betul tak? Paham ya? Walal lailu sabiqun nahar, dan tak juga malam bisa menyalip siang, dan juga tak bisa malam menyalip siang, mendahului siang. Paham ya? Wa kullum fi falaki yasbahu, dan masing-masing daripada matahari dan bulan berenang. Oh, yasbahun itu apa? Berenang di dalam perahunya. Falak itu perahu. Tapi kalau baca terjemah kan bukan begitu. Dan masing-masing matahari bulan beredar pada garis edarnya. Itu mah sudah penafsiran ya. Nah, hadirin yang mulia, ini harus paham hakikat ini ya, harus paham hakikat ini agar kita mengerti mana yang titik mana yang tak harus kita gembirai ya, titik mana yang kita tidak diperbolehkan di situ bersukacita. Kalau datang bulan baru dari tahun Syamsiah, it's okay, tak ada masalah ya, tak ada masalah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk menjalani tahun baru ini, amin ya rabbal alamin. Salawat salam mari kita bacakan untuk Rasulullah, keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ini karena ujung ini kita baca hadis saja lagi ya. Nanti bulan Januari baru kita baca fikih ya. Judulnya begini. Kemarin Ustaz masih ingat babus istihbabi bayanil kalam wa idahihi lil muhatab, udah belum? Bab disunnahkan omongan tuh jelas. Disunnahkan ngejelasin omongan kita kepada orang yang kita ajak bicara. Udah belum? Baru masuk judul ya. Hadisnya belum. Kemudian mengulang-ulang omongan itu agar dipahami. Kalau memang ya audien tuh tak bisa paham kecuali harus kita ulang. Nah, gitu ya. Awas, judulnya istihbab, disenangi. Istihbab itu istilah lain dari kata mandubat, disunnahkan, masnunat, ya, dianjurin. Artinya ada kebaikan akhirat, ya, ada kebaikan akhirat, akan berpahala maksudnya. Kalau kita dalam ngomong nih bayan itu apa? Jelas, ya, jelas. Apalagi yang kita omongkan tuh misalnya kalam Allah sama qaulur Rasul, firman Allah sama sabdanya Rasul. Bahkan untuk firman Allah ini ada ketentuannya, ya, harus benar ngeluarin makhrajnya. Oh, itu namanya makharijul huruf, dibahas dalam tajwid. Harus benar sifat hurufnya, betul tak? Berat tadi. Ya. Ada rohawah, ada jahar dan sebagainya kan? Itu kenapa? Ya tujuannya bukan apa-apa, supaya omongan itu jelas.
panjangnya, ya panjang pun ada 2 ketuk, ada 3 ketuk, 4 ketuk sampai 6 ketuk. Oh, nak manjangin. Supaya apa? Jelas. Tuh. Kemudian berhenti pun tak boleh sembarang, sebagaimana memulai omongan dalam Quran itu tak boleh juga sembarang. Disebut napa? Waqaf, wasal. Tuh. Jadi fasih dalam baca Quran itu bukan setakat tajwid, hukum nun mati sama tanwin, bukan setakat makharij, ya, tapi pun waqaf ibtida, ya, waqaf ibtida. Waqaf itu berhenti di mana? Betul tak? Wasal di mana? Ibtida di mana? Memulai omongan di mana? Ada sakta. Nah, itu ya, seperti di surat Al-Kahfi ayat pertama itu kan, surat Yasin. Saktah itu maksudnya gitu, supaya omongan itu tak disalahpahami. Cuman alhamdulillahnya kita ini tak ngerti, betul lah. Nah wakaf di situ, nah ibtida di situ, alah terserah lah. Yang dibaca pun tak dipahami. Tapi kalau orang Arab yang dengar bisa salah paham. Paham tak? Coba Ustaz baca surat Al-Kahfi ayat pertama. Ujungnya aja. Walam yaj'al lahu. Coba. Walam yaj'al lahu iwaja. Saktah kan? Saktah tuh berhenti tapi tak ngambil nafas, gitu kan? Itu. Langsung ke qayyiman. Qayyimah. Nah, itu kalau orang ngerti bahasa Arab, ngerti nahwu, paham. Walam yaj'al lahu iwajan, dan dia Allah tidak menjadikan kebengkokan di dalam kalamnya itu, dalam Qur'an itu. Qayyiman, lurus. Oh coba, qayyiman tuh kemana? Iwajan, qayyiman kan sama-sama nasab, itulah. Oh. Kalau kita setengah-setengah ngerti bahasa Arabnya, oh bahaya, bingung nanti. Allah tuh tak menjadikan Quran tuh bengkok dan tak juga menjadikan Quran tuh lurus. Mana? Bengkok tidak, lurus tidak. Nah gitu. Jadi saktah tuh penting di situ. Gitu tak? Supaya apa? Bayan, supaya kalam kita ini jelas. Paham ya? Wa idahihi lil muhatab. Kemudian kita sebagai mutakallim, pembicara, speaker, harus ngejelasin kalam kita, omongan kita kepada audien. Muhatab itu audien lah, orang yang kita ajak bicara. Harus ngejelasin itu. Paham ya? Nah itu. Maka disunahkan kalau ngomong itu berhadap-hadap, saling menatap. Biar yang ngomong tuh tahu. Kan kita tahu dari raut muka tuh paham tidaknya. Betul lah? Paham kan? Oh, kalau mangut-mangut, oh paham. Tapi kalau bingung, mutakallim, paham tidak? Paham enggak? Nah gitu. Nah gitu. Makanya kalau bersalam tuh kan katanya wajah kita bertatap. Betul lah? Wajah bertatap. Ya kalau ngomong pun sama. Gitu. Makanya Sayyidina Luqman Al-Hakim nasihatin anaknya, wala tusa'ir khaddaka linnas. Kamu berhadap dengan orang tuh jangan kasih pipi. Khaddakna. Nah, ini orang yang saya ajak bicara, saya di sini ini kepala orang lah kan. Nah, berhadap-hadap ini matanya. Nah, kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kasih pipimu orang tuh. Paham? Nah, di Quran dua. Wala tusa'ir khaddak.
luar biasa ya. Itu supaya apa ya? Kalau kita orang modern bilang menjaga stabilitas sosial. Itulah supaya kehidupan sosial ini stabil. Nah, itu diantara trik-trik Quran tuh ya, bercakap harus jelas, bercakap harus menyenangkan, sikap harus simpati. Paham ya? Wa takririhi, dan disunnahkan ngulang-ngulang omongan kita agar bisa dipahami oleh orang yang kita ajak bicara. Ketika kita sebagai pembicara mengerti bahwa orang ini belum paham, belum mengerti. Paham ya? Nah. Makanya kalau di instansi pun kan ada pelatihan yang materinya tuh terulang sampai 2 kali, betul lah. Nah, mungkin itu tadi penguatan istilah, betul lah, penguatan itu supaya lebih jelas lagi, ya, lebih jelas lagi. Ah itu, maka Bapak pernah dengar kan Nabi Musa itu beliau punya lidah tidak lancar bicara, betul lah. Asbabnya katanya karena waktu beliau balita, masih kecil, masih bayi dulu, ya bayi umur 5 tahun kurang gitu. Narik-narik jenggotnya siapa? Jenggot ya? Jenggot Fir'aun. Berarti Fir'aun punya jenggot loh. Narik-narik jenggot atau narik-narik apa? Gak mungkin narik-narik bulu hidung kan? Narik-narik jenggot. Biasanya yang bisa dipegang tuh jenggot. Kalau kumis kan susah narik. Geram Fir'aun gitu. Dasar bayi Israel gitu. Dasar bayi Israel. Fir'aun itu pun sadar ini punya Israel punya, kan? Kan warna kulitnya lain loh. Israel sama orang Mesir kan lain kulitnya. Betul lah. Orang Kibti itu penduduk asli Mesir. Fir'aun itu kan dari Kibti. Kalau Nabi Musa kan Bani Israel, kulit lain. Pak. Nah, dites dia, ini budak nih sengaja ke atau memang karena belum paham gitu kan? Taruh bara katanya Pak di lisannya tuh, lisan tuh ini lidah. Ya anak kecil lah ditelan apa? Meleleh lah Pak. Oh kan gitu. Nah berbekas sampai beliau sepuh, sehingga ketika beliau dilantik menjadi utusan Allah, efek dari bara itu masih. Nah maka beliau waktu Allah minta untuk segera berdakwah, bermohon dulu kepada Allah, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Oh. Ya Allah lapangkan dada saya. Lapangkan dada itu apa Pak? Bukan buat dada seperti lapang bola, bukan. Maksudnya itu berikan kesanggupan untuk bisa menerima efek dari dakwah nih. Kenapa? Yang didakwah ini Bapak angkat loh. Yang diajak bener nih Bapak yang hari-hari beliau hidup di istananya. Gitu. Coba Bapak punya anak angkat, Bapak nih degil, anak angkat Bapak nak ngasih tahu Bapak, cuma kira-kira berat gak? Berat dong. Oh maka minta dulu, Rabbis shrahli sadri, ya Allah lapangin dada saya. Itu bukan makna sebenarnya lah ya, isti'arah namanya itu. Majaz. Wa yassirli amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, kemudian cabut ya Allah uqdah, belenggu dari lisan saya. Nah, gitu. Belenggu, uqdah itu belenggu. Maka disebutnya itu ikatan nikah itu apa? Aqdun nikah. Belenggu itu kan ngikat Ustaz. Nah, ini diikat namanya. Nah, ini aqdun.
Disebutlah akdun nikah, ikatan pernikahan. Paham ya? Ya Allah buka ikatan di lisan saya. Maksudnya apa? Yang menghalangi saya ngomong jelas. Buka ya. Agar mereka bisa memahami apa yang saya sampaikan. Yafqahu qauli. Nah, itu. Tapi lihat ya, pentingnya bayan dalam ngomong. Nabi Musa buat proposal kepada Allah. Ya Allah, buatkan untuk saya pembantu dalam kerasulan ini. Jubir, juru bicara. Beliau langsung nyebut nama, Haruna ahi, saudara saya Harun. Jadi Nabi Harun diangkat rasul ini melalui proposal siapa? Nabi Musa. Alasannya apa? Itu tadi. Ada uqdah dalam lisan beliau sehingga disinyalir orang bisa salah paham memahami ucapan. Nah, maka beliau minta Allah mengangkat Nabi Harun menjadi rasul juga, mendampingi beliau. Maka Nabi Harun itu kan tak diberi apa? Tak diberi kitab karena kitabnya cukup satu, apa? Taurat. Paham ya? Juru bicara. Ya, juru bicara. Itu saking penting. Ini mohon maaf Pak, salah orang memahami cakap kita itu berefek. Berefek. Efeknya luar biasa. Apalagi kalau kita nih punya status, punya jabatan. Omongan kita menjadi kebijakan. Orang salah memahami bahaya. Orang salah memahami bahaya. Nah itu ya. Oke. Masih ingat kan dulu ada Pak Murdiono, ada Pak Harmoko, juru bicara Pak Presiden Soeharto. Hati-hati cakapnya. Nah itu tadi. Karena omongan itu harus dicerna dicerna. Nah, hadis pertama ya. Di riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Kata beliau begini, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimah a'adaha salasan hatta tubhama anhu. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau mengucapkan satu kalimat, ya, satu kalimat, beliau ulang itu kalimat sampai 3 kali sehingga kalimat itu dipahami. Paham ya? Sehingga kalimat itu dipahami. Saya kasih contoh, misalnya yang saya ingat hadis itu apa? Ketika Rasul ngejelasin takwa, ya, dalam hadis disebutkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa yashiru ila sadri salasa marrat, sambil nunjuk dada beliau 3 kali. At-taqwa. Ini kan sudah memakai alat peraga kan? Saking pengen jelas. At-taqwa huna, at-taqwa huna, at-taqwa hahuna. Dada beliau. Takwa tuh di sini. Takwa tuh di sini. Takwa tuh di sini. 3 kali beliau. Paham ya? 3 kali. Maka orator-orator ulung tuh kan gitu, kayak Insinyur Soekarno, betul lah. Kayak Kiai Zainuddin MJ, coba dengar, betul lah. Bermain semuanya, gerak mata, tangan, betul lah. Mulut. Banyak yang diulang oleh mereka. Kenapa? Nah, itu inti pembicaraan tuh di situ. Itu yang harus dipahami orang, sehingga penting untuk diulang. Wa idza ta'ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasan. Bila Rasulullah SAW datang kepada satu kaum, ya, lalu beliau bersalam, maka salam itu beliau lakukan sampai 3 kali, ya,
sampai 3 kali. Salamnya itu sampai 3 kali. Mungkin audiennya banyak, ya. Mungkin audiennya banyak. Dulu kan tak ada speaker mungkin, ya. Itu. Salam pertama mungkin hanya terdengar oleh sebelah sini. Salam berikutnya untuk yang sebelah sana. Jadi mengulang salam, betul? Mengulang salam kalau memang orang kita kira belum bisa mendengar salam kita, diulang sampai 3 kali, no problem, tak ada masalah. Salam itu kan ibadah, betul lah? Salam ibadah. Kalau diulang sampai 3 kali, ada contoh enggak? Biasanya orang kan nanya gitu, ya ada contoh ini. Ada contoh dari Rasul. Lanjut ya. Judul baru ya. Babun isgaul jalisi li hadisi jalisi allazi laisa biharam. Wastinsatul alimi wal wa'idi hadhiri majlisihi. Bab menjelaskan tentang isgaul jalis. Isgo itu apa? Konsentrasi, ya, mengkonsentrasinya orang, berkonsentrasinya orang yang menjadi teman duduk kita terhadap isi pembicaraan temannya. Contoh ya, di sini ya. Saya nih jalis, Bapak pun jalis. Betul lah? Saya nih kawan Bapak duduk. Sebagaimana Bapak pun adalah kawan saya duduk. Kebetulan saat ini yang diberikan kesempatan bicara nih saya. Kawan duduk yang sedang bicara. Nah, kesunahannya Bapak sebagai kawan duduk saya, ketika saya bicara, kesunahannya itu apa? Isga, berkonsentrasi. Berkonsentrasi. Isga itu gitu. Isga itu kepala pendengaran gitu ya. Konsen, fokus terhadap kawan yang sedang ngomongin. Awas, ini bukan cakap saya ya, nerjemahin judul. Ya, bukan judul. Jangan Bapak tersinggung lagi ngantuk misalnya kan, gitu. Enggak, ini judul tuh gini cakapnya. Coba Bapak dianggap kambing conge senang enggak? Istilahnya apa? Dikacangin anak sekarang. Ma, aku dikacangin gitu. Dikacangin itu apa? Cakap tadi dengar. Paham enggak? Itu kan ada di TikTok anak saya bilang si Meme, manggil saya tak nyahut, malah asik saya main HP juga. Ma, Meme dikacangin sama ayah. Apa dikacangin? Itu tadi dianggap kambing. Nah, itu tak elok. Ya, bukan kesunahan hidupnya Rasul. Rasul tuh gitu, kalau orang bercakap, beliau nganjurin kepada kawan duduknya itu dengar, gitu kan? Isga. Dengan catatan kalam kawan yang sedang ngomong tuh laisa biharam, bukan omongan yang mengandung perkara haram. Berarti kalau ngegunjing, betul lah, memfitnah, nyakap orang, betul lah, mencaci maki orang, tak payah kita dengar. Betul lah, meskipun yang cakapnya ustadz. Paham ya? Meskipun yang cakap ustadz. Kenapa? Kontennya fihi haram. Berkonten perkara-perkara haram. Ngomong carut, ya. Ya setakat ngasih tahu terjadi hal seperti itu, it's okay. Betul lah. Tapi kalau sampai dijelasin, kemudian sampai humor tentang percarutan, itu bukan layak didengar lagi. Tak layak didengar lagi. Kontennya dah haram. Nah, kalau kontennya dah haram, tak payah isga, tak payah konsentrasi. Bahkan kita harus memalingkan kepada omongan yang benar. Selanjutnya wastinsatil alim wal wa'id hadiri majlisi.
Kemudian kalau yang bercakap itu adalah orang alim atau orang yang punya tugas memberikan nasihat, dia harus istinsat. Istinsat itu apa? Minta diam. Angsitu. Angsitu itu apa artinya? Angsitu itu. Ini siapa? Bilal Ustadz nih? Kang Ujang. Oh. Angsitu wasma'u wa'ti'u rahimakumullah. Angsitu. Angsit. Kalau mujaradnya ya. Kalau ini mazidnya istansota, kayak astagfiru. Kayak astagfirullah. Ya, itu wajannya tuh. Istinsat tuh. Minta diam kepada siapa? Kepada hadiri majlisi, kepada orang-orang yang menghadiri majlisnya si alim, majlisnya si wa'id. Paham ya? Si alim ini lagi menyampaikan ilmu kan? Nah, audien di depannya itu disebutnya hadiri majlisi, orang-orang yang menghadiri majlisnya alim. Nah, ketika sang alim sedang cakap ilmu, kalau berisik, orang yang menghadirinya tuh kesunahannya tuh apa? Si alim tuh jangan diam. Kesunahannya tuh si alim teh ngomong, tolong dengar ya. Jangan berisik ya. Oh gitu. Ada juga kita dah bersalam masih ngobrol. Ngobrolnya itu lebih kuat dari salam kita. Ada begitu. Ada tuh. Tapi orang tua tak mungkin kita bilang, "Pak diam Pak," malulah kita. Masa orang tua digituin, kan tak mungkin. Betul lah. Nah, tapi kesunahannya kalau kita sedang menyampaikan ilmu, sedang menyampaikan mau'izah, kemudian hadiri majlis kita, yang menghadiri majlis itu berisik, kata Imam Nawawi, kesunahannya itu istinsat. Si alim itu minta orang itu untuk diam. Jadi bukan songong ya. Kalau ustadz itu bilang, "Pak mohon Pak ya, kita dengar dulu ya. Saya nengok Kiai Anwar Jahid yang dari Pantura tuh, dari Bojonegoro ya. Beliau berhenti tuh ceramah tuh. Kalau emak-emak tuh malah konsentrasi ke makanan. Kadang ada kan di majelis tuh orang bagi-bagi makanan gitu. Bising. Yuk katanya, silakan selesaikan dulu, saya tak nak ceramah sampai ibu diam. Kesunahannya gitu, istinsat. Minta audien itu diam. Paham ya? Nah itu judul dari siapa? Imam An-Nawawi. Oke. Yang dijadikan dasar untuk judul beliau ini adalah hadis di riwayat Bukhari Muslim, ya. Itu dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qal. Kata beliau, bersabda kepada saya utusan Allah SAW saat haji wada. Berarti kan hadis ini jelang-jelang wafat Rasul kan. Haji wada itu kan tak ada haji lagi setelah itu. Keburu Rasul wafat kan. Tinggal berapa tahun aja lagi kan ke wafatnya. Kata beliau begini, istan sitin nas, Jarir, coba orang-orang tuh suruh diam Jarir. Jarir, tolong orang-orang tuh suruh diam. Karena Rasul nak bersabda. Nah, berarti Rasul itu sebagai alim, sebagai wa'id gitu ya. Itu ya lebih dari itulah kalau Rasul itu sebagai alim, sebagai wa'id, orang yang akan menyampaikan ilmu, orang yang akan memberi nasihat. Minta dulu dengan Jarir sahabat beliau. Jarir itu berarti yang mendampingi Rasul. Jarir, coba tenangkan orang itu, suruh diam. Nah, maka Jarir tunaikan apa yang diam semuanya. Angsitu, diam. Rasulullah mau menyampaikan sesuatu. Setelah itu Rasul bersabda, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Ini pesannya. Wa'idnya ini, mau'idhahnya itu ini. La tarji'u ba'di kuffaran. Setelah ku wafat,
kalian semua jangan kembali kepada orang-orang kafir, kufaran. Jangan menjadi orang-orang kafir balik. Ya, jangan menjadi orang-orang kafir balik. Jangan menjadi kafir lagi. Tapi ini harus ditakwil ya, harus ditakwil. Karena Rasul ngasih contohnya begini, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kalau kalian balik kepada status orang-orang kafir, nah, kelakuannya itu apa? Satu sama lain akan saling menikam, saling membunuh. Nah, maka kata Ibnu Alan, ini penting ya, kal kufar, kalian setelah wafat jangan punya kelaku kayak orang kafir. Wah, gitu. Jangan punya kelaku kayak orang kafir. Macam mana kelaku orang kafir itu? Kelaku orang kafir itu kalau benci dengan kawan, dibunuhnya kawan. Oh. Demi teraihnya kepentingan di diri. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Pak punya keyakinan, punya i'tikad. Ini kita kan Ahlus Sunnah nih. Kita tak jadi kafir karena kita melakukan dosa. Di antara dosa itu kan ngebunuh. Betul gak? Apa dengan membunuh keislaman kita jadi hilang enggak? Enggak kan? Kita maksiat, maling misalnya kan? Maling. Karena pengen Honda baru, duit tak cukup, maling punya kawan misalnya kan? Kita jadi kafir tak dengan maling duit kawan? Hah? Jadi hilang tak Islam yang telah kita ucapkan? Tidak. Ini penting Pak. Jangan kayak Khawarij kita. Salah sedikit kata Khawarij, bunuh, kafir dia. Oh gitu. Tuh Khawarij punya kerja. Ahlus Sunnah tak begitu. Islam kita nih Pak tak bisa hilang dengan perbuatan dosa. Penting nih. Kalau kita nerjemahin aja ngeri Pak. Tuh kan katanya dalilnya tuh kalau berbuat dosa jadi kafir. Paham ya? Nah, maka Ibnu Alan ngasih syarah. Ya, ngasih syarahnya apa? Aikal kufar fil fi'li. Jangan kamu setelah saya wafat balik jadi kafir lagi. Maksudnya kelakuanmu jangan kayak orang kafir-kafir dulu itu. Dulu sebelum berislam itu kan orang-orang Mekah, orang-orang Madinah itu senang kelahi, Pak. Betul lah. Perang suku. Itu halnya tak harus besar. Itu ya. Tersenggol di pasar aja bisa kelahi. Kayak tawuran orang tuh. Tawuran. Gara-gara petasan, betul lah. Tawuran. Nah, gitu. Nah, sebelum berislam tuh. Nah Rasul bilang setelah saya wafat nanti kamu jangan balik lagi kayak orang-orang kafir dulu itu kelakuan itu. Gitu ya. Rasul kasih contoh, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian kamu nikam leher sebagian yang lain. Okay. Bukan i'tikad. Ngerti ya? Nah itu Ustaz, makanya hati-hati. Baca teks tuh ya, baca teks tuh harus konfirmasi dulu ke ulama-ulama nih. Ini kan ulama nih yang ngasih syarat. Bahaya kita. Kayak hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah zina seorang pezina saat dia zina dalam keadaan iman. Oh, disimpulin berarti ketika dia zina tuh kafir tuh katanya. Paham enggak? Kan tak begitu mana. Iya. Makanya kembali ke Quran tuh bersiko tadi. Kalau kita tak mempelajari karya ulama sebelum kita. Tok gitu yo, kembali ke Quran tok ya.
Bersiko loh. Paham enggak? Tak nak baca hadis, tak nak baca syarah hadis, pelajari aja Qur'annya. Woi, ngeri mak. Betul lah? Nah, betul. Jadi kalau kita sudah hafiz Quran pun belum selesai berislam tuh. Apa dengan hafal kita dah cukup memahami isinya? Belum. Betul lah? Belum. Ya, itu belum. Maka harus dilanjutin dengan paham, tafahum, nyari kepahaman. Nah, istilah orang-orang pondok ngalim. Kalau ngapal doang hafiz. Ya. Kalau sudah hafiz nak paham isi ngalim. Nah, gitu Ustaz. Nah, cuman ngalim ini perlu waktu. Ya. Ngalim ini perlu. Nah, dalilnya gitu, istansitin nas. Jarir, tolong tenangkan orang itu, jangan berisik. Diterangkan oleh Jarir. Nah, setelah itu baru Rasul sampaikan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Kenapa? Sebab itu. Coba Ustaz baca Quran. Apa yang diminta oleh Allah sebelum Quran dibaca? Fasta'id billah. Berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan setan yang dikutuk sebelum Quran dibaca. Paham ya? Padahal Quran itu isinya benar Pak. Kalamullah loh. Firman Allah, betul lah. Tak mungkin ada carut, tak mungkin ada kebohongan. Beda dengan koran. Bisa jadi kalau koran mah kan si tukang nulis salah. Betul lah. Nah, ini yang isinya kebenaran saja. Tak bisa sembarang kita berlindung dulu sama Allah. Paham enggak? Itu tadi. Ya, itu tadi. Karena ucapannya harus dikonsentrasi. Ya, tak bisa. Lafaz itu kan bisa multitafsir. Betul lah? Bisa multitafsir. Coba Ustaz perhatikan dulu ILC itu. Ih, geram kita, betul lah. Orang-orang pintar memahami kata itu kan geram. Kata ini begini, kata ini begini. Padahal katanya sama. Paham enggak? Kalau komanya di sini maknanya gini kata dia. Kalau titik di sini maka benar kawan kata dia. Tapi kalau titiknya bukan di situ salah kau kata dia. Oh. Paham Pak ya? Wah, itu kudu istinson. Ya. Kayak kita khutbah, baca sama di kepala bisa beda loh. Bisa beda loh. Apalagi dah tak jelas mata, salah titik, ngeri loh. Kalau baca ya, apa? Ternyata terlewat satu baris bacanya. Paham enggak? Coba kalau kita tidak konsen dengarnya, kan bahaya itu. Bahaya. Paham ya? Jangan seperti orang kafir kalian ya. Oh. Kata Rasulullah. Maksudnya itu kelakuan. Paham ya? Banyak Ustaz yang harus dipahami. Nasnya itu kalau dipahami selewat bisa gitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk diri. Kopi sini enggak? Aduh, aku pun masih mau. Berarti awak tak beriman. Paham enggak? Aku mau tapi awak tak kasih. Padahal orang beriman mendak. Kalau saudaranya mau, dikasih. Paham enggak? Kan bahaya tuh. Paham ya? Maka pentinglah berkiblat ke ulama sebelum kita. Dah, mohon maaf ya kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.